Itu ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dan di kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah nats kita hari ini untuk renungan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, seringkali kita mempunyai bahwa jalan Tuhan itu selalu di luar nalar pemikiran kita sehari-hari. Yang pertama, lihat saja sewaktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Palestina, di mana bangsa Palestina menghardik bangsa Israel dengan seorang Goliat yang besar dan perkasa dalam peperangan itu. Di antara tentara Israel juga banyak orang-orang yang besar, kekar dan kuat-kuat. Namun Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada Daud yang muda, seorang gembala domba ayahnya. Dengan perawakan yang kecil dan dengan pertolongan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat sang perkasa. Malah Tuhan menjadikan Daud menjadi raja besar dan terkenal sepanjang masa sampai akhir zaman. Selama orang masih membaca Alkitab, maka namanya tetap akan dikenal. Kita lihat yang kedua, Rahab, wanita sundal itu, juga yang menyembunyikan para pengintai suruhan Yosua dalam rangka penyerangan bangsa Israel merebut kota Jericho. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tertulis di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Yang ketiga,
janda di Sarfat lah yang menolong Elia sesuai dengan perintah Tuhan. Padahal dia adalah janda miskin yang saat itu hanya punya makanan atau tepung dan sedikit minyak dibuli-buli dan untuk sekali makan saja. Karena sesudah itu janda itu akan merasa akan mati karena sudah tidak ada lagi persediaan makanan di rumahnya. Karena saat itu terjadi kekeringan yang sangat panjang sehingga tanah tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman untuk dimakan manusia dan untuk hewan-hewan. Namun dengan kuasa Tuhan, makanan dan minyak yang dibuli-buli itu tidak pernah habis hingga kekeringan itu berakhir. Mari kita lihat contoh yang keempat. Demikian jugalah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita sering melihat atau miris melihat atau hati kita keluh campur kasihan melihat anak yatim masih kecil ditinggal oleh ayahnya. Dia telah yatim. Seolah-olah hari depannya sudah tertutup. Kita lupa bahwa Tuhanlah tidak pernah melupakan atau membiarkan umatnya itu. Tiba-tiba saja kita tercengang suatu waktu melihatnya di kemudian hari. Anak yatim itu telah menjadi orang besar. Setidaknya tidak seperti apa yang kita bayangkan dahulu kala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita kepada nats kita hari ini tentang Simson, si orang kuat dan besar itu. Saat itu bangsa Israel ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Palestina. Malah Simson menginginkan perempuan Palestina menjadi istrinya. Dalam aturan orang Israel saat itu dilarang mengambil mantu atau menantu dari bangsa lain, apalagi dari bangsa Palestina. Karena alasannya adalah tidak bersunat sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku, serta diperkirakan para mantu atau menantu dari bangsa lain, yaitu bangsa Palestina itu, akan menarik dan mempengaruhi mereka untuk menyembah Allah Baal mereka, dan di dalam hal itu akan membuat Tuhan menjadi murka. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina, karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Tertulis di dalam nats kita tadi, Hakim-Hakim 14 nomor ayatnya keempat yang tadi. Sebagaimana Alkitab mencatat bahwa Simson membunuh beribu-ribu bangsa Israel, bangsa Palestina oleh tangannya sendiri. Walau di akhir perjalanan hidupnya dia terpedaya oleh bujukan istrinya sendiri, yaitu Delilah, agar mau membocorkan tentang sumber kekuatan Simson yang maha dahsyat itu. Demikianlah Tuhan memberi pertolongan kepada umatnya yang dikasihinya, sehingga di luar pola pikir kita, namun semuanya menjadi nyata. Jemaat Tuhan yang berbahagia, setelah kebangkitan Yesus dan naik ke surga, Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada kita, khususnya kepada rasul-rasul yang disuruh untuk pemberitaan firman ke seluruh dunia. Karena pertolongan Roh Kudus, pelayanan Rasul Paulus berhasil dan berdampak. Banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Namun Rasul Paulus berani membayar harga yang harus dibayarnya, yaitu ujian, kesukaran, aniaya, dan derita. Di Filipi, Rasul Paulus harus dilempar masuk penjara, dijaga dengan sangat ketat, dan membelenggu kaki dan dipasung dengan sangat kuat. Walau ditentang, didera, dipenjara, dan dibelenggu, Paulus tidak putus asa. Dia terus melayani Tuhan. Rasul Paulus rela melakukan apa saja dan berani mati demi Injil, karena baginya
Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tertulis di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Mati bagi Injil itu bagaikan bagaikan benih yang ditanam di ladang. Pada saatnya akan tumbuh dan menghasilkan buah. Sebab jika biji itu atau benih itu tidak mati lebih dahulu di dalam tanah, ia tidak akan bertumbuh dan berbuah. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan hidupnya, rela mengorbankan nyawanya dalam menebus dosa umat manusia. Itulah yang diteladani oleh Rasul Paulus. Hidup kita ini penuh dengan pengalaman dan peristiwa yang tidak terduga. Segalanya bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Orang yang kuat dan sehat bisa tiba-tiba mati dihajar oleh COVID-19 atau coronavirus. Atlet-atlet muda yang sedang naik daun bisa saja tiba-tiba mengidap penyakit yang melumpuhkan. Seorang yang kaya bisa tiba-tiba kehilangan segalanya dan lain sebagainya. Waspadalah kepada hari-hari kita, berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan yang benar dan jalan yang tepat. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kemampuan diri sendiri. Berserahlah kepada Tuhan yang mengetahui akhir dari sesuatu permulaan. Perlombaan dalam hidup ini belumlah berakhir hingga Tuhan sendiri mengatakannya selesai. Hidup tanpa iman kepada Allah bagikan pengemudi dalam kabut yang tebal. Kiranya Tuhan membimbing kita di jalan hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Tuhan kami yang hidup, pencipta bumi dan langit, dengan segala isinya, Tuhan yang kekal sampai akhir zaman. Kami berhimpun di sini memuji-muji nama-Mu yang kudus dan memuliakannya dalam Tuhan adalah suluh-suluh kami di dalam kegelapan hidup dan juga tongkat kami pada jalan yang terjal. Kami sadar bahwa dengan dosa dan segala perilaku dan perbuatan kami dan tingkah laku kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa, karena Engkau adalah kudus. Namun karena kasih-Mu yang ajaib dan pengasihan-Mu yang tidak berujung, kami mohon ampun dan janganlah pertanggungkan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan Allah Bapa. Basuh dan sucikanlah kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan pengasihan-Mu. Kami berdoa dengan penyerahan diri, juga saudara-saudara, teman-teman dan semua orang yang kami kasihi, termasuk juga penguasa negara, hamba-hamba Tuhan, para medis dan jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.